Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional bagi murid yang sangat acuh tak acuh saat pembelajaran? Cara pengimplementasian PSE pertama adalah oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah lewat pemodelan dan menjadi teladan. Kemudian mempelajari secara menyeluruh tentang PSE. Berikutnya melakukan kolaborasi terkait PSE. Cara lain bisa dengan mengintegrasikannya pada praktik pembelajaran. Kita rancang pembelajaran kita mulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup, di mana interaksi tersebut menumbuh kembangkan keterampilan sosial emosional. Misalnya untuk meningkatkan rasa kepedulian, kita bisa membuatnya, mengintegrasikannya di pembelajaran kita, misalnya di pembukaan pembelajaran. Anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, coba amati kelas kita ini. Bapak berikan waktu 1 menit. Kemudian coba lihat lacimu. Sampah yang ada, mari dibersihkan. Sambil mengamati siswa-siswa untuk bahan penilaian kita terkait kepedulian tadi. Guru juga ikut memberikan kepedulian lewat cara ikut membersihkan kelas walau hanya dalam beberapa tindakan. Kemudian untuk masuk ke tahap inti pembelajaran, pastikan anak di tahap peralihan memang benar-benar siap untuk memulai pembelajarannya. Jika ada yang tidak fokus dan tidak peduli, ingatkan tentang kesepakatan kelas. Kemudian laksanakan teknik stop 2 atau 3 menit. Silakan latihan mindfulness. Berikutnya di akhir pembelajaran, lakukan restitusi. Anak-anak, Bapak ingin membagikan post-it ini, ya. Silakan tuliskan apa penyebab sikap acuh tak acuh dalam pembelajaran. Kemudian tuliskan bagaimana cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap pembelajaran. Nah, jika selesai, silakan tempel di dinding positif yang sudah disediakan. Sikap tadi dengan cara melakukan restitusi, anak diminta untuk berpikir bagaimana cara yang bisa ia lakukan untuk meningkatkan rasa kepeduliannya. Berikutnya, kita bisa mengimplementasikan PSE dalam menciptakan iklim kelas, pewujudan budaya dan kebijakan sekolah. Nah, ingatkan anak terkait kesepakatan belajarnya seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian, lakukan refleksi terhadap kesepakatan. Selalu lakukan pengamatan pada sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh anak. Jika nilai kepedulian dilakukan anak, maka kita harus mengapresiasinya. Kita beri umpan balik yang konstruktif. Sebagai tindak lanjut bisa dilakukan praktik segitiga restitusi atau dialog coaching. Pertanyaan kedua, dalam proses belajar mengajar di sekolah, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu? Pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional. Bapak dan Ibu, perlu kita pahami apa itu PSE dan apa itu KSE. PSE atau pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sementara KSE, keterampilan sosial emosional, adalah tujuan dari PSE itu sendiri. Pertanyaan nomor 3, saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosional anak. Karena di saat saya berusaha mengelola emosi dan sosial anak di sekolah, tetapi di rumah bersamaan orang tuanya, kondisi tersebut tidak didukung karena latar belakang dari kehidupan keluarga. Apa yang saya harus lakukan? Untuk memanggil orang tua ke sekolah, bahkan kunjungan rumah sudah saya lakukan. Bapak dan Ibu, jika kesulitannya membangun kolaborasi bersama orang tua, maka kita ciptakan aktivitas yang tujuannya meningkatkan peran orang tua. Misalnya membuat kelas parenting. Kita bisa mengangkat nilai-nilai sosial kultural di daerah kita. Misalnya di daerah saya, daerah Batak. Anak koki dohamoran diau. Ini tentang anak adalah harta sesungguhnya. Nah, dalam sisi-sisi parenting ini kita terapkan nilai-nilai tersebut. Maka orang tua merasa tidak untuk diajari, tetapi dia akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru dalam kegiatan parenting ini.